Do that one dance, baby. That one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabar Analisis Jega dari Prodi Kesejahteraan Sosial dengan nomor NPM 2020-0110. Di kesempatan video kali ini saya dalam pemenuhan tugas di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasih. Di kesempatan video hari ini saya akan mencoba menjelaskan dan membahas tentang GBHN, RPJP, dan RPJM. Nah, di sini saya akan memberikan terlebih dahulu deskripsinya secara ringkas. Bagaimana tahapan-tahapan yang telah dilalui, bagaimana tahapan program ini sehingga sampai ke RPJM dan sehingga sekarang juga. Nah, di sini berdasarkan definisi dan kepanjangannya, berdasarkan referensi dan yang saya research, tentunya dari sumber yang terpercaya. Kepanjangan GBH itu adalah garis-garis besar haluan negara, di mana garis-garis besar haluan negara ini tentunya dia akan mengarah ke pernyataan rakyat secara menyeluruh dan terpadu dan tanpa terkecuali. GBHN ini adalah salah satu haluan garda terdepan sebagai penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar seperti yang saya katakan tadi, yaitu adalah rakyat. Nah, dan berdasarkan sumber yang saya telusuri juga, itu lebih mengarah bagaimana GBHN ini secara terpadu dan secara menyeluruh, yaitu mengarah ke rakyat. Nah, GBHN ini telah ditetapkan oleh MPR dan juga disusun oleh MPR dan diberlakukan selama 5 tahun, dalam jangka 5 tahun. Nah, GBHN ini sendiri tidak dapat lagi diberlangsungkan dan tidak dapat dipergunakan lagi. Sebab kenapa? Karena adanya perubahan dari amandemen undang-undang dan juga adanya perubahan peran MPR dan Presiden. Namun tidak berarti GBHN ini tidak ada penggantinya. Ada. Setelah adanya perubahan amandemen ini, maka hadirlah konstitusi mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Di tahun 2004 ini membahas tentang PPN atau Perencanaan Pembangunan Negara. PPN ini dia lebih menyatakan dalam penjabarannya tujuan dibentuknya Republik Indonesia itu dilihat berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah PPN atau Perencanaan Pembangunan Negara ini telah melihat dalam pembentukan Republik Indonesia itu bahwa dilihat berdasarkan pembukaan undang-undang dan terjabarkanlah yaitu RPJP. RPJP itu apa? Yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Dan di sini juga memiliki jangka yang cukup panjang seperti kepanjangannya RPJP selama 20 tahun. Nah, dalam proses 20 tahun itu tentunya setelah melewati masa 20 tahun itu muncullah RPJP dari penjabaran RPJM. Dari RPJP itu adalah rencana pembangunan jangka panjang. Setelah masa yang sudah dilalui 20 tahun, maka muncullah dari penjabaran dari RPJP itu RPJM, Rencana Pembangunan Menengah. Nah, hingga sekarang juga masih diberlakukan. Nah, jadi RPJM ini juga memiliki skala jangka waktu 5 tahun. Tetapi dalam visi dan misinya itu tidak beda jauh dan tidak ada pembeda sama sekali. Visi dan misinya itu yaitu program pembangunan dari presiden terpilih. Maksudnya apa? Bahwa
setiap presiden yang terpilih tentunya akan memiliki program-program yang bersifat pembangunan, membangun negara yang lebih maju dan berkelanjutan, maju dan berkembang dan berkelanjutan. Tentunya dalam RPJP, RPJM atau GBHN tadi itu tidak ada di dalam Pemda atau pemerintahan daerah selama pemerintahan daerah itu tidak menyusunnya. Nah, di sini Pemda selaku pemerintah daerah harus mampu menyusun sendiri RPJP dan RPJM, bukan dan tidak memiliki yang namanya GBHN, ya kan? GBHN itu udah secara menyeluruh gitu. RPJP dan RPJM ini harus berpedoman apabila Pemda menyusun sendiri harus berpedoman pada RPJP nasional. Dan langsung saja berdasarkan sejarahnya, GBHN ini, berdasarkan sejarah dari GBHN ini, setelah dibentuknya MPR pada era Orde Baru yang memiliki kewenangan memilih presiden, apabila tidak mampu menyusun GBHN yang baru, maka dalam menggantikan GBHN yang lama itu tidak mampu, maka adanya tuntutan dari pasal 3 Undang-Undang 1945. Dengan adanya tuntutan undang-undang ini bertujuan untuk membantu, ya kan? Selain untuk membantu MPR juga untuk menyelesaikan tugas-tugas MPR dalam membuat GBHN, maka diberlakukanlah sidang-sidang. Setelah disepakatinya tadi, setelah adanya desakan dari pasal 3 1945 itu, maka diberlakukannya lah sidang-sidang umum untuk GBHN baru. Nah, namun itu tidak dapat berjalan dengan baik pada masa itu. Namun di sini setelah pemilihan umum di tahun 1971, pemilihan presiden, ya kan, tentunya dalam hal ini presiden juga dilibatkan sebagai pejabat tertinggi, MPR akan senantiasa memberikan tugas untuk melaksanakan dan bertanggung jawab akan GBHN ini dengan mengkolaborasikan tugas MPR. Nah, di sini presiden menyiapkan bahan-bahan masukan untuk menyusun GBHN baru di sidang umum, yaitu telah diberlakukan 4 kali di tahun 1973, 1978, 1983, 1988. Dan selain itu, tidak hanya MPR saja. Dan pada masa itu ada yang membantu tugas-tugas MPR ini setelah dibentuknya, yaitu setelah sebelumnya sudah terbentuknya dari DPR dan juga DPD, sehingga prosesnya juga sehingga memakan waktu lama karena harus tahapan dari DPD, DPR hingga ke MPR. Dan berselang kemudian berbicara tentang RPJB yaitu rencana pembangunan jangka panjang ini adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. Selama periode 20 tahun itu memiliki setelah 20 tahun, periode 20 tahun itu RPJP nasional untuk di tahun 2005, pada tahun 2005 itu sampai dengan di tahun 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017
RPJP di tahun 2025 sampai dengan tahun 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 di tahun 2007. Apa yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 itu, yaitu dalam pelaksanaan RPJP terhitung dari tahun 2005 sampai 2025 nanti. Bagaimana sih sistem pelaksanaannya? Ya, begitu. Dalam tahapan-tahapan itu, maka perencanaan pembangunan dalam periodisasinya, setiap periode-periodenya, perencanaan pembangunan jangka menengah atau nanti bisa dikatakan dari RPJM itu, maka terjadilah yang itu 5 tahun sekali dalam pelaksanaan dalam skala program yang akan diberlakukan. Nah, setelah dari RPJP yang tadinya memiliki 20 periode terhitung dari tahun 2005 sampai 2025 nanti, tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 nanti, kemungkinan selesai masa jabatan Pak Presiden Insinyur Joko Widodo. RPJP-nya akan digantikan dengan RPJM. Nah, dalam RPJM itu juga, yaitu rencana pembangunan jangka menengah, itu adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Dalam periode 5 tahun itu, rancangan pembangunan jangka menengah nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang terhitung dari tahun 2009, bahwa RPJM ini dikenal sebagai Indonesia Sehat. Di tahun 2010 sampai 2014 itu dikenal sebagai Indonesia Smart. Di tahun 2015 sampai 2019 dikenal sebagai Permata Indonesia. Namun di RPJM nasional di tahun 2020 sampai 2024 nanti, di masa Presiden Insinyur Joko Widodo, kita belum tahu bagaimana sih RPJM yang akan dikenal dan juga dipublikasikan. Bagaimana sih RPJM di masa era Pak Insinyur Joko Widodo? Ya, pasti kalau Permata Indonesia itu dilihat dari segi wisatawannya pasti, dan juga kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Pastinya permata apa sih yang sangat sangat signifikan di dalam Indonesia? Tentunya dalam budaya aja deh, budaya Indonesia gitu ya kan, di tahun 2019. Ya benar, itu dalam Permata Indonesia. Nah, begitulah tadi tahapan-tahapan yang telah diberlakukan di Indonesia. Tetapi dalam RPJM ini akan hadir yang namanya RPK. Setelah adanya RPJM, maka hadirlah RKP, Rencana Kerja Pemerintah, di setiap tahunnya. Itu akan diberlakukan dalam setiap tahunnya. Nah, GBHN, RPJM dan GBHN dan RPJP dan RPJM ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada atau konstitusi yang telah ada tadi, yaitu GBHN itu lahir setelah tidak diberlakukannya lagi GBHN, hadirlah yang namanya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. Selain itu, lahirlah di pembukaan Undang-Undang 1945 di pasal 13 ayat 1, maka dalam pengamatan SPPN ini hadirlah yang namanya RPJP. Nah, RPJP ini terhitung dari tahun 2005 sampai 2025 nanti, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan. Dan selain itu, berselang kemudian RPJM itu akan
diberlakukan pada tahapan-tahapan yang juga tadi saya sebutkan di tahun 2009, di tahun 2014, di tahun 2019 hingga nanti di tahun 2020. Nah, jadi berdasarkan yang sudah saya jelaskan bahwa presiden yang terpilih di tingkat pusat berbeda ideologi dan platform terhadap kepala daerah. Oleh karena itu perbedaan partai politik dan pengusungnya, maka tidak mustahil akan terjadi perbedaan strategi. Ya, pastinya strategi dalam pembangunan pusat dan daerah itu pasti akan berbeda. Tetapi sebagaimana tadi sudah dijelaskan harus berpedoman pada RPJB nasional. Nah, dalam untuk dengan pembangunan daerah untuk rentangnya itu 5 tahun, kasus serupa bisa juga terjadi antara pemerintah daerah, misalnya pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Nah, jadi cukup sekian dari video saya kali ini. Saya akhiri. Billahi fil sabila fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ingin melihat referensinya, teman-teman bisa mencek di referensi Dr. Tohadi. Ya kan, Tohadi. Teman-teman bisa cek nanti referensinya jika ingin melihat lebih dekat, yaitu dari referensi Tohadi pada masa sekarang ini telah direvisi oleh dia gitu. Oke, cukup sekian guys. Thank you.